Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku kelas 7F sampai kelas 7K yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah. Hari ini berjumpa lagi dengan Pak Ibnu Hasan di pelajaran fikih. Oke. Hari ini akan kita awali pertemuan pertama. Oleh karena itu, marilah kita awali dengan bacaan ulumul Quran. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Walahdina wala kulli ni'mati sholihah bisafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang bab thaharah atau bersuci. Untuk itu silahkan disimak video berikut ini. Jangan di-skip nggih, disimak dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 7 yang dirahmati Allah, hari ini kita lanjutkan kembali untuk pelajaran fikih bab 1 thaharah, lanjutan dari pertemuan minggu yang lalu. Untuk hari ini yang akan kita bahas adalah tentang thaharah, hadas, berikut najis. Jadi ada pengertian dan macam hadas, dan juga ada pengertian dan macam daripada hadis. Termasuk nanti juga ada tata cara bagaimana kita berthaharah, bagaimana cara membersihkan hadas, bagaimana cara membersihkan najis, seperti itu. Pengertian hadas yaitu seseorang yang berada dalam keadaan tidak suci. Tidak suci dikarenakan adanya sesuatu yang datang ditetapkan sebagai hal yang dapat membatalkan sholat. Jadi tidak sucinya ini anak-anak bisa mengakibatkan batalnya sholat atau tidak bisa sholat. Sekali lagi, hadas adalah seseorang yang berada dalam keadaan tidak suci. Berikutnya adalah macam-macam daripada hadas. Macam-macam thaharah. Jadi kalau thaharah ini ada dua. Yang pertama thaharah dari najis, yang kedua thaharah dari hadas. Dari najis ini badan, pakaian, dan tempat. Bersucinya pun dengan air mutlak. Apa itu air mutlak? Yang minggu lalu kita bahas bersama-sama. Yang kedua adalah thaharah dari hadas. Yang ini jelas membersihkan badan dengan niat, termasuk mandi, wudu, sampai tayamum. Macam-macam daripada hadas. Hadas ada dua anak-anak, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil ini keadaan tidak suci yang bisa disucikan dengan berwudu. Contoh daripada hadas kecil adalah buang air kecil, air besar, kentut, misalkan buang air, bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, tidur sampai hilang akal. Ini adalah keadaan tidak suci dari hadas kecil. Yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar ini bisa disucikan dengan mandi besar. Ini maksudnya yang pertama contohnya adalah haid ya. Ini haid. Yang kedua adalah nifas, Yang kedua adalah nifas. Yang ketiga adalah air mani, yang ketiga wiladah, dan yang ketiga orang meninggal. Makanya ketika ada orang meninggal pasti dimandikan terlebih dahulu sebelum dikebumikan. Pengertian najis. Najis ialah segala sesuatu yang dianggap kotor
dan menjadi tidak sahnya ibadah salat. Jadi najis ini berbeda dengan hadas. Selanjutnya beberapa macam najis. Ada 3 anak-anak ya. Yang paling berat ini dinamakan najis mughaladoh. Salah satu contohnya air liur anjing. Cara mensucikannya membasuh dengan air mutlak sampai 7 kali, salah satunya dengan debu yang suci. Selanjutnya anak-anak adalah mutawasitoh, najis sedang. Ada 2 kelompok, yaitu najis ainiyah yang nampak seperti kotoran hewan, ayam, sapi, kambing, dan lain sebagainya yang nampak ya. Yang kedua, najis mutawasitoh ini najis hukmiyah. Najisnya ini tidak nampak. Ada bekas kencing, bekas air keras misalkan, bekas miras. Namun yang menjadi contoh daripada najis sedang ini adalah air seni, kotoran manusia, kotoran hewan, darah, dan minuman keras, dan yang lain sebagainya. Ada yang ketiga adalah najis mukhafafah, najis ringan, seperti air kencing bayi yang masih 2 tahun kurang, yang masih mengkonsumsi ASI saja, air susu ibu saja. Cara mensucikannya dengan memercikkan air kepada yang terkena, itu saja. Yang terakhir adalah najis ma'fu atau najis yang dimaafkan, contohnya darah nyamuk. Nah, ini cara mensucikannya hanya dengan air saja, cara membersihkannya. Toharoh, nah ini toharoh ini membersihkan diri dari hadas dan najis, membolehkan sholat dengan menghilangkan najis, wudhu, mandi, dan tayamum. Secara umum dapat dilakukan dengan 4 cara toharoh ini anak-anak. Ini mulai yang nampak maupun yang tidak nampak. Nah, membersihkan diri dari hadas dan najis ini yang nampak. Membersihkan anggota badan dari dosa ini. Bisa dengan istighfar, bisa taubatan nasuha. Membersihkan hati dari akhlak yang tercela. Nah, dengan kita mendengarkan pengajian, ikut majelis ilmu, maka hati kita akan bersih, akan terhindar dari akhlak yang tercela. Yang terakhir, membersihkan hati dari selain Allah. Selalu zikir, selalu mengingat Allah, sehabis sholat dan dimanapun kita berada. Selanjutnya anak-anak, ada beberapa cara bertoharoh, mensucikan badan. Bila najisnya ini ringan, cukup dengan berwudu. Namun jika najis atau hadasnya ini berat, maka dengan mandi. Mandinya dinamakan mandi jinabat atau mandi besar. Kalau najisnya berat, seperti najis mughaladoh, ini bisa dengan membersihkan 7 kali basuhan yang salah satunya dengan debu. Nah, itu anak-anak. Selanjutnya, nah ini tata cara ketika kita untuk bersuci ketika kita hadas kecil, yaitu dengan berwudu. Seperti biasanya yang kalian lakukan, nawaitul wudu'an liraf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu wajib karena Allah Ta'ala. Selanjutnya anak-anak, ini niat mandi besar. Niat ketika mensucikan diri dari hadas besar. Yang pertama ini ada niat yang karena hadas besar biasa pada umumnya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala. Jadi ketika mandi besar ini diawali dengan berwudu dan membersihkan dulu badan, yang kedua berwudu, nah yang ketiga membasuh seluruh badan dengan niat seperti ini, atau bisa niat di awal. Seluruh badan harus terkena air. Yang kedua, ini karena junub. Nah, junub ini berhubungan suami istri yang sah, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari
minal junubi fardhulillahi ta'ala. Jadi mandi keramas semuanya nggih. Kalau untuk perempuan nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal haidi fardhulillahi ta'ala. Misalkan kalian habis haid. Nah, ini kalian harus menghilangkan hadas besar dengan mandi. Ini niatnya anak-anak. Selanjutnya adalah perbedaan daripada hadas dan najis. Jelas nggih? Hadas untuk wujudnya ini berupa perbuatan, tindakan. Sedangkan najis berupa benda. Jadi hadas ini dilakukan. Contoh, kencing, BAB, buang angin, menyentuh dubur, tidur, mengeluarkan darah, haid, dan seterusnya. Misalkan najis, ini berupa air kencing, nanah, dan darah, termasuk darah haid, kotoran hewan, kotoran manusia, ayam, kotoran sapi, kambing, dan lain sebagainya, bangkai. Nah, untuk pembagian hadas, ini ada hadas besar, juga hadas kecil. Hadas besar dengan mandi besar, hadas kecil dengan berwudu. Sedangkan pembagian najis ada 3, mukhafafah, mutawasithah, dan mughalladah. Najis ringan, sedang, dan berat. Itu saja anak-anak materi yang bisa Pak Hasan sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya berharap materi ini benar-benar disimak dengan lengkap karena ini menyangkut dengan ibadah kita sehari-hari yang mana kita juga harus tahu bagaimana tata caranya, bagaimana berdoanya, bagaimana bacaannya, dan seterusnya. Pak Hasan mohon maaf jika ada salah kata. Untuk tugasnya silakan disimak di grup WA masing-masing kelas. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.